2-3 bulan ke depan ini kan kelihatannya pandemi COVID masih beredar begitu ya. Jadi kita akan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Sahabat Ilmu. Salam sahabat. Oke sobat sekalian, terima kasih yang udah nonton video-video Sahabat Ilmu, yang udah like, comment, share, atau yang udah subscribe channel Sahabat Ilmu. Mudah-mudahan diberikan kelancaran segala sesuatunya, amin ya robbal alamin. Dan untuk sobat yang belum subscribe, ayo klik tombol subscribe-nya dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya. Yang pertama pertanyaannya adalah seleksinya akan diadakan secara online ya Mas, online ya. Semuanya akan online. Tentunya kita berpikir ini 2-3 bulan ke depan ini kan kelihatannya pandemi COVID masih beredar begitu ya. Jadi kita akan aman online dan semua protokol kesehatan, semua proses bisnis sudah kita sesuaikan dengan protokol kesehatan. Nah teman-teman, itu dia cuplikan pernyataan dari Direktur LPDP sendiri bahwa semua rangkaian seleksi LPDP di tahun 2021 ini akan dilaksanakan secara online. Jadi teman-teman jangan khawatir dan jangan bingung harus tes kemana dan lain sebagainya. Jadi udah benar-benar clear ya bahwa nanti seleksinya itu akan dilaksanakan semuanya secara online, baik mulai dari tahap administrasi sampai nanti teman-teman seleksi wawancara atau seleksi substansi ya, seleksi terakhir. Untuk teman-teman yang mau full videonya bisa teman-teman cek di YouTube-nya LPDP. Nah, untuk teman-teman sendiri yang butuh informasi di sini teman-teman ya, aku sarankan untuk pantengin terus media sosial, salah satunya adalah Instagram ya, Instagram dari LPDP. Nah Instagramnya adalah ya LPDP_RI. Di sana akan ada update-updatean terus, bahkan bisa setiap hari kalau misalkan sedang ada pembukaan LPDP seperti ini terkait informasi-informasi terbaru. Jadi biar teman-teman nggak ketinggalan, silahkan follow sosial medianya dari LPDP RI, dan teman-teman juga bisa follow sosial medianya dari Sahabat Ilmu yang akan terus mendamping teman-teman untuk mengupdate semua berkaitan dengan beasiswa LPDP. Jadi terus simak video ini sampai habis ya. Oke teman-teman, aku juga ambil ini dari Instagramnya LPDP. Di sini untuk tahap seleksi 2021, di sini untuk LPDP sendiri membuka beasiswa afirmasi, targeted group, dan reguler non PTUD. Di sini teman-teman yang masuk ke jalur afirmasi itu ada 3 kelompok. Yang pertama ada kelompok dari berkebutuhan khusus, ada dari daerah afirmasi, dan ada dari prasejahtera. Untuk teman-teman yang masih bingung untuk mencari, Kak, kenapa sih di tahun ini bidik misi itu buka atau tidak? Nah, untuk bidik misi itu masuk ke di sini ya, kelompok prasejahtera. Oke, selanjutnya ada dari targeted group. Untuk targeted group sendiri di sini ada PNS TNI Polri, lalu ada kewirausahaan. Lalu untuk yang reguler non PTUD itu ada beasiswa LPDP untuk yang reguler dan ada yang co-funding. Seperti itu teman-teman. Oke, kita cukup besar ya. Nah, ini dia nih. Lalu di sini pertama-tama itu ada seleksi administrasi. Ketika nanti teman-teman dinyatakan di sini lolos, baru teman-teman bisa lanjut ke seleksi selanjutnya. Jadi sistemnya enggak
seleksi sampai akhir terus dinyatakan lolos ya. Jadi dinyatakan lolosnya itu bertahap. Kalau teman-teman lolos di sini di seleksi administrasi, maka teman-teman baru bisa lanjut ke seleksi selanjutnya. Nah, untuk seleksi selanjutnya sendiri di sini ada seleksi substansi akademik. Jadi ada tes bakat skolastik di sini ya. Ada tes bakat skolastik nih. Oke teman-teman, untuk di tes ini nanti kita akan kupas tuntas berkaitan dengan tes bakat skolastik atau TBS. Nah, untuk seleksi substansi akademik ini biasanya teman-teman bisa menggunakan pegangan latihan-latihan baik dari buku, latihan materi, latihan soal-soal itu akan lebih condong ke soal-soal TPA ya. Sama ada juga tes potensi skolastiknya gitu, bakat skolastiknya kayak misalkan TPS. Nah, untuk pengalaman di tahun 2019 seleksi substansi akademik atau tes bakat skolastik ini itu kita lihatnya dari TPA ya, kita latihannya dari TPA. Terus ada juga TKP, tes karakteristik kepribadian seperti itu. Dan nanti sahabat ilmu akan men-sharekan contoh-contoh soal yang pernah jadi pegangan untuk tes di 2019. Jadi terus ikuti sahabat ilmu ya. Nah, selanjutnya ada juga seleksi substansi kebangsaan. Nah, ini ada juga nih, selain seleksi substansi akademik, di sini juga ada seleksi substansi kebangsaan, dan nanti sahabat ilmu juga akan sharingkan. Jadi teman-teman jangan lupa di subscribe ya, dan aktifkan lonceng notifikasinya biar nanti teman-teman gak ketinggalan informasinya. Nah, setelah itu kalau teman-teman nih udah dinyatakan lulus di sini, teman-teman dinyatakan lulus nih, maka teman-teman akan next ke sini, ke seleksi wawancara nih. Seleksi wawancara ini kalau dulu sih dibilangnya ini seleksi substansi ya, tapi sekarang seleksi ini ditulisnya cuma seleksi wawancara, itu sama saja ya. Oke, nah kalau teman-teman dinyatakan lulus di seleksi wawancara berarti teman-teman lulus seleksi. Seperti itu teman-teman. Jadi lumayan ya perjalanannya. Jadi teman-teman itu harus melalui ada seleksi administrasi, lalu teman-teman harus mengikuti dulu seleksi substansi yang tadi kan seleksi akademik, terus ada seleksi substansi berupa kebangsaan juga, lalu nanti di akhir ada seleksi wawancara yang menentukan teman-teman lolos besok LPDP atau tidak. Dan nanti seperti juga yang tadi udah disebutkan ya, jadi terus ikuti channel Sahabat Ilmu karena nanti akan terus update, nanti akan diupdate ya berkaitan dengan tips, trik, dan apa saja sih yang harus dipersiapkan ketika teman-teman lulus sampai di seleksi wawancara. Oke, nah next selanjutnya nih, di sini dijabarkan lagi ya. Nah, ada juga beasiswa PTUD. Nah, kalau tadi ini kita lihat ya. Nah, di sini jadi ini yang termasuk ini kelompok ini afirmasi, kelompok beasiswa targeted group, dan ini non PTUD. Tadi skemanya sudah kita lihat ya, mulai dari seleksi administrasi, seleksi substansi akademik, terus ada juga seleksi substansi kebangsaan, dan terakhir ada seleksi wawancara. Nah, sekarang ini ada yang dibedakan nih. Ini untuk khusus yang pakai beasiswa perguruan tinggi utama dunia atau PTUD. Nah, untuk yang PTUD itu skemanya ada seleksi administrasi, lalu ada seleksi substansi kebangsaan, dan terakhir ada seleksi wawancara. Nah, jadi apa sih yang membedakan dengan 3 jalur yang tadi nih? Jadi bedanya ada di sini nih. Kalau untuk yang PTUD itu udah nggak perlu ikutan seleksi akademik tes bakat skolastik. Ya, kelihatan kan? Nah, gitu. Oke, teman-teman. Nah, terus di sini katanya
dianjurkan agar selalu mengakses segala bentuk informasi seputar LPDP melalui kanal resmi milik LPDP. Nah, ini teman-teman bisa dilihat ya. Di sini untuk websitenya sendiri ada beasiswa-lpdp.kemenq.go.id. Lalu di Facebooknya ada LPDP Kementerian Keuangan RI. Lalu ada juga nih link ID-nya ada LPDP Kementerian Keuangan RI. YouTube-nya ada LPDP RI. Di Twitternya juga ada @lpdp_RI. Ini terus dipantengin ya teman-teman. Jadi biar teman-teman tuh tidak ketinggalan informasinya. Nah, di sini teman-teman juga kalau misalkan teman-teman punya keluhan atau misalkan nih kemarin juga banyak ya yang mengalami kendala atau masalah. Nah, jadi teman-teman kalau yang merasa mendapatkan kendala, masalah, atau mungkin nanti ketika ada pengumuman baik itu misalkan di seleksi administrasi atau seleksi-seleksi yang lainnya, itu teman-teman bisa menggunakan yang namanya tiket bantuan ya. Dan ini bisa teman-teman akses di https://bantuan.lpdp.kemenq.go.id. Jadi nanti teman-teman di sini sistemnya mengajukan tiket bantuan. Jadi tiket bantuan di sini tuh teman-teman bisa bertanya apa saja yang menjadi keluhan teman-teman sekalian. Seperti itu teman-teman. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat ya. Jadi teman-teman terus ikuti updatean dari Sahabat Ilmu. Semangat teman-teman yang lagi berjuang untuk lolos beasiswa LPDP di tahun 2021 ini.